Halo, selamat malam. Kami dari kelompok analisis berorientasi objek. Kami akan menjelaskan presentasi kami dari tugas 2 dan sekaligus UAS yang akan diberikan untuk semester 4 ini. Kelompok kami beranggotakan Genta Ananda Raksi dan saya pribadi Yesafat Iman Prasetyo. Tugas yang akan kami jelaskan mencakup dari proses bisnis sistem berjalan dari sebuah sistem absensi atau proyek absensi yang akan dijalankan dari suatu perusahaan, yaitu gambaran sistem bisnis atau flowchart yang ada pada PT Himatika, kemudian analisa permasalahan proses bisnis berjalan menggunakan framework Fishbone. Itu adalah bagian pertama. Yang bagian kedua adalah rancangan bisnis sistem berjalannya, yang akan dijelaskan dengan menggunakan use case diagram, activity dan sequence diagram, class diagram, state chart diagram, dan komponen diagram. Nah, yang pertama adalah diagram flowchart. Diagram flowchart ini menjelaskan bagaimana bisnis sistem berjalan atau bisnis aplikasi absensi sidik jari yang ada pada suatu perusahaan atau PT Himatika. Ketika dalam flowchart ini, administrator dari aplikasi tersebut bisa mengelola data dari karyawan, input data karyawan, dan juga shift kerja dari karyawan. Ketika karyawan masuk, dia akan menjalankan absen atau sidik jari, yang kemudian datanya akan masuk, kemudian akan dilakukan pengecekan nomor induk karyawan, nama karyawan, dan shift karyawan tersebut. Dan ketika itu semuanya sudah benar, berarti karyawan absen. Dan kemudian dari absennya karyawan tersebut, aplikasi itu akan mencatat shift kerja karyawan tersebut, kapan dia masuknya, kemudian jam dia masuknya, dan kemudian ketika jam istirahat dia kemudian juga akan mencatat jam istirahatnya. Ketika dia selesai istirahat, dia juga akan tercatat jam pulang. Dan ketika setelah karyawan pulang, aplikasi tersebut pun juga akan mencatat absen dari karyawan tersebut. Dan setelah pulang, karyawan akan mencatatkan kembali data, atau dia akan absen kembali melalui sidik jari. Dan ketika karyawan sudah tercatat di sidik jarinya, maka pegawai atau administrator bisa melihat laporan absensi dari karyawan tersebut. Dari diagram Fishbone, kita bisa dibagi menjadi empat bagian, yaitu people yang termasuk dari karyawan tersebut, dan juga administrator dan manajemen dari PT Himatika, kemudian place atau tempat dari lokasi perusahaan tersebut, kemudian policies atau aturan cara berjalan dari sistem bisnis sidik jari, sistem bisnis absensi tersebut, dan kemudian prosedur yang menjalankan bagaimana cara pengambilan dari absensi sidik jari tersebut. Dan kemudian tujuannya dari semuanya itu adalah bisa diketahui bagaimana proses absensi karyawan menggunakan sidik jari. Dari people kita bisa melihat bahwa yang termasuk dalam bagian people itu adalah karyawan yang mengambil contoh sidik jari, kemudian administrator aplikasi yang mencatat dan mengelola data karyawan dan shift kerja karyawan, dan kemudian manajemen yang mengakses dan memeriksa seluruh akses data karyawan, yang kemudian dari data tersebut bisa digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan dan bisa digunakan untuk penggajian dari karyawan tersebut. Kemudian tempatnya adalah PT Himatika, perusahaan yang tempat di mana sistem akses sidik jari tersebut dijalankan. Aturannya, aturan main dari proses bisnis sidik jari ini, yaitu stafnya dapat melihat laporan absensi karyawan untuk dirinya sendiri. Staf ini termasuk dalam manajemen, dan kemudian pegawai juga diizinkan untuk melihat laporan dari jam kerja atau jam lembur dia. Karena jam kerja atau jam lembur ini sangat penting bagi seorang karyawan untuk bisa menentukan apakah dia layak untuk menerima uang lembur atau uang overtime dari karyawan tersebut. Kemudian dari prosedurnya, prosedur berjalan untuk absensi sidik jari ini adalah pegawai atau karyawan menggunakan sidik jari untuk absensi, juga digunakan untuk melihat absensi, dan PT Himatika selaku tempat dari karyawan tersebut bekerja
menyediakan booth atau alat komputer untuk bisa diakses oleh pegawai dan juga karyawan untuk bisa melakukan absensi. Berikut adalah proses absensi, dan kemudian dari itu semuanya bisa dilihat tujuannya adalah proses absensi karyawan menggunakan sidik jari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Genta. Terima kasih. Oke, untuk use case diagramnya, saya merancang ada 2 model, yaitu karyawan sama administrator. Untuk sistemnya, di saat karyawan bisa absen masuk, dia akan langsung tercatat di sistem, dan apabila tidak, dia bisa dicatat dari administrator. Jadi dia nge-entry manual gitu. Lalu saat karyawan absen pulang, dari sistem akan mencatat jam pulangnya dan akan dihitung, lalu akan mengoutputkan sebuah laporan ke karyawan dan juga adminnya. Karyawan untuk perseorangan dan admin untuk seluruhnya. Oke, untuk flow-nya dari karyawan mulai masuk, apabila karyawan tidak masuk, seperti yang tadi saya jelaskan, akan ada pencatatan dari sisi administrator. Apabila karyawan masuk, dia langsung nyatet ke sistemnya. Nah, dari kedua itu akan muncul laporan bahwa karyawan itu masuk atau tidak, atau apalah itu. Lalu setelah dia absen pulang, dia akan dicek dari sisi sistem, apakah pulangnya kurang dari jam pulang. Apabila ya, maka akan ada laporan ke admin dan juga karyawan. Apabila lebih, dicek lagi, apakah dia lebih dari jam pulang, apabila dia lebih, maka akan ada perhitungan overtime untuk karyawan. Lalu akan mengoutputkan sebuah laporan untuk karyawan tersebut dan lainnya, untuk sisi administrasi dan karyawan. Oke, next. Untuk sequence diagram, dari absen masuk dicatat absensinya, lalu pencatatan absen akan dikelola di sistem dan dicari datanya. Apabila data karyawannya tidak ditemukan, maka akan mengembalikan sebuah pesan gagal. Apabila tidak, maka akan menyimpan absen data tersebut. Lalu setelah pulang, si karyawan ini akan dicatat juga, lalu dicek data absennya ketemu apa enggak. Kalau enggak, ya mengembalikan pesan gagal karena dia sebelumnya belum absen gitu. Kalau iya, diambil lalu dicek jamnya apakah lebih dari jam pulang atau lebih dari itu untuk overtime perhitungannya. Lalu kalau dari sisi administrator langsung nyatat siapa yang izin, sakit atau cuti, lalu disimpan datanya. Sama kalau datanya nggak ada juga bakal mengembalikan pesan gagal. Kalau ada, lanjut ke penyimpanan data. Setelah itu baru laporannya semua karyawan bisa ke administrator atau ke karyawan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, Mas. Oke, untuk kelas diagram ada raw data, ada data absensi, shift kerja, sama karyawan. Jadi karyawan sama shift kerja itu hubungannya dia kayak many to many. Jadi setiap karyawan punya shift kerja berbeda, dan shift kerja berbeda juga punya shift kerja juga punya karyawan yang berbeda. Untuk data absensi, satu shift kerja bisa banyak data absensi. Lalu raw data itu hubungannya dari karyawan sama data absensi tadi, yang nanti akan jadiin data absensi. Jadi karyawan itu data dari si karyawannya, terus dia ngambil dari shift kerja, lalu dimasukin ke data absensi. Kurang lebih seperti itu. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, kemudian selanjutnya adalah state chart diagram. State chart diagram adalah absensi dalam sebuah perusahaan atau cara penghitungan jam dari sebuah karyawan. Biasanya dalam satu cycle kerja dalam perusahaan, maka semuanya akan dihitung selama 8 jam. Itu belum overtime, yaitu 4 jam pertama adalah jam pertama ketika dia bekerja, kemudian akan diberikan istirahat 1 jam, yang kemudian setelah istirahat 1 jam tersebut akan dilanjutkan dengan jam kedua atau 4 jam kedua, yang dimulai dari ketika karyawan masuk, dia akan absen sidik jari. Kemudian dari itu akan dilakukan pengecekan apakah sidik jarinya sesuai atau tidak.
Jika sidik jari yang tidak sesuai, maka dia akan melakukan permintaan melakukan kembali pengecekan sidik jari atau letakkan kembali sidik jari. Jika sidik jari sudah sesuai, maka dia akan dicatat ketika masuk kerja, dan kemudian mesin atau aplikasi tersebut akan mencatat selama 4 jam pertama ketika dia bekerja. Ketika setelah 4 jam pertama, maka akan langsung masuk ke jam istirahat, maka hitungan 4 jam pertama tersebut, aplikasi akan mencatatkan itu adalah waktu istirahat. Kemudian setelah istirahat, karyawan akan masuk ke bagian ketika dia akan pulang, dia akan melakukan absen kembali, meletakkan kembali sidik jari, kemudian akan dilakukan ulang pengecekan sidik jari, apakah sidik jarinya sesuai atau tidak. Jika tidak, akan melakukan kembali pengecekan atau permintaan melakukan sidik jari. Kemudian ketika karyawan melakukan sidik jari itu, maka aplikasi akan mencatat apakah karyawan tersebut melebihi jam kedua, yaitu 4 jam kedua. Apabila melebihi jam 4 jam kedua, dia akan dihitung lembur. Hitungnya lembur itu berapa jam dia melakukan lembur. Ketika tidak, dia akan langsung tercatat bahwa dia telah pulang bekerja. Ya, kemudian dilanjutkan dengan komponen diagram, di mana di komponen diagram tersebut terdapat paket-paket data yang di dalamnya terdapat komponen apa saja yang akan tergabung dalam aplikasi absensi tersebut, di mana dalam paket data absensi itu terdapat data karyawan dan data absensi, yang di mana dia itu akan dikelola oleh administrator melalui web browser, dan kemudian paket laporan absensi, di mana dalam paket laporan absensi juga terdapat laporan absensi dan kemudian laporan overtime, dan dikelola juga melalui web browser, di mana dari web browser tersebut, main programnya itu akan dijalankan oleh SAM dan juga MySQL database, sehingga seluruh aplikasi absensi tersebut bisa dikontrol melalui MySQL dan SAM tersebut. Dan juga web browsernya akan dilakukan pengkodingan dengan menggunakan PHP, sehingga data dari karyawan tersebut bisa dikelola dengan baik. Demikianlah presentasi UAS dari mata kuliah analisis berorientasi objek dari kami. Semoga penjelasan kami cukup jelas dan dapat dimengerti, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam pemberian nilai bagi kami. Terima kasih, saya pribadi Yosafat Timbangan Prasetyo dan juga saudara saya, Genta Ananda Raksi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen analisis berorientasi objek.